Bagaimana suami Nyonya memperlakukan Nyonya di atas tempat tidur. Tuan, bukan itu yang dicari perempuan. Tapi mungkin itu yang dicari oleh istri saya, Nyonya. Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, hari ini baru aja rilis sebuah film di Klik Film yang berjudul Kamboja. Menyukai seseorang yang Tuan cintai. Bagaimana kalau orang yang saya cintai adalah orang yang berbagi rahasia dengan saya? Sekarang sudah bergabung dengan saya, dua teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Alhamdulillah baik, selamat ya berjumpa. Sehat ya? Oke. Nah, yang kedua ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke. Nah, ini nih baru aja rilis sebuah film yang disutradarai oleh Mas Rako Priyanto dan habis itu dibintangi oleh Della Darsian dan Adipati Dolken nih ya. Terus ada juga Revaldo, terus ada Carmela van der Kroek ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Mas Rido. Gimana Mas Rido waktu pertama kali melihat film ini nih, dari posternya, dari judulnya, gimana? Gila ya, waktu pertama kali tahu ada judul film Kamboja itu kayak apakah ini apa ya? Karena kan belakangnya kan kayak sejarah-sejarah gimana gitu. Apakah ini ada urusan sama tim Kamboja atau gimana? Pas nonton trailernya kayak wow, Klik Film punya film kayak In the Mood for Love-nya Wong Kar-wai. Wow, urusan Klik Film nih masalahnya. Ya kita tahu ya Klik Film filmnya kayak gimana ya. Tipe-tipe filmnya yang kayak gimana, terus tiba-tiba punya film kayak gini kayak keren banget nih, istimewa banget. Gak pernah ngeliat Klik Film ini bikin yang kayak gini gitu. Jadi kayak ekspektasi sih tengah-tengah lah ketika nontonnya kayak wow banget lah pokoknya. Mantap banget. Oke. Jujur pas saya mendengar, wah ini ada judul film Kamboja. Saya tidak mencari tahu, terus habis itu tidak membaca segala macam ya. Nah, saya pikir ini alkisah mengenai orang-orang Indonesia tinggal di Kamboja. Dan di mana ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan mungkin dengan Israel, dengan pos kemerdekaan nih, mungkin apakah mereka nggak bisa pulang kayak yang cerita yang di Prahara itu ya, Israel kan. Nah, saya kira seperti itu nih Kambojanya ini, saya pikir ini mengenai Israel, orang-orang yang tinggal di situ, dan itu seperti itu. Ternyata itu Kamboja itu bunga Kamboja ya, pohon Kamboja seperti itu. Nah, kalau Mbak Ami gimana Mbak Ami? Waktu pertama kali lihat di Klik Film yang akan datangnya gitu, oh ini apaan nih gitu kan, ada Della sama Adipati gitu kan, yang kita tahu mereka tuh kan maksudnya emang sahabatan gitu kan, jadi penasaran juga gitu mereka bisa nggak ya gitu. Terus udah gitu yang penasaran tuh sebenarnya artinya apa, Kambojanya itu sih yang bikin menarik tuh. Kambojanya tuh apa ya, apakah pohon Kamboja atau ada makna lain di balik Kamboja, itu yang bikin penasaran sih, itu Mas awalnya Mas. Yang bikin penasaran sih gitu. Jadi makanya pas hari ini itu langsung buru-buru tonton. Oke. Nah, ternyata ini film ini kan terinspirasi dari lagu Mas Rido ya. Betul. Menanti di bawah pohon Kamboja oleh Ibu Nien Lesmana ya. Iya. Wah. Nah, tadi kan melihat ekspektasi. Nah, pas terus habis itu sempat ngomong seperti Five-nya Wong Kar-wai ya. Dan itu memang benar sih, dalam arti kan tahun 50-an dibangunnya, terus habis itu dari perwarnaan, dari gaya gerakannya, gaya aktingnya, gaya bahkan istilahnya cara berjalannya, bajunya, gestur tubuhnya ya seperti itu. Nah, gimana nih kalau menurut penilaian Mas Rido nih melihat itu? Wah, believable banget ya semuanya. Dari cara ngomong aja dia cuma bilang kayak tuan, nyonya, terus bahasa baku, itu aja believable gitu.
beda sama seperti dendam tuh lumayan believable, tapi kita kadang-kadang karena ngelihat apa ya, latar belakangnya tuh kayak ini bener nggak sih di era dulu. Nah kalau Kamboja ini benar-benar semuanya believable banget, dari baju, dari cara ngomong, dari cara menatap aja, cara ketawa aja, kan ada adegan Adipati sama Dela kan ketawa. Ketawanya aja tuh kayak ketawa-ketawa kita kalau nonton film jadul Indonesia, kalau ada ketawa kan kayak gitu. Ketawanya tuh kayak gitu banget gitu, kayak anjir believable banget sepanjang ini. Dan ya gimana ya, risetnya bagus banget, beneran bagus banget. Kayak gue yakin Mas Raku belum lahir tahun gitu, tahun ketika latar Kamboja, tapi dia bisa riset sebagus itu tuh keren banget sih. Soalnya katanya itu sampai sampai mengingat-ingati saya, para aktor itu saya melihat kakeknya, mengingati saya cara gimana bicara, cara gimana berjalan, mungkin seperti itu kali ya waktu itu ya. Ya keren sih, mereka juga bisa bawainnya juga pas sih, maksudnya seakan-akan emang ada di tahun itu merekanya gitu. Jadi emang pas deh, bagus. Terus habis itu, tadi kan kita bilang itu segala latarnya, segala kamera movementnya, ini benar-benar, ini entah kenapa loh, saya ini terhipnotis loh, dalam arti apalagi musiknya itu, wow, sepanjang film kan musiknya itu kan musik latarnya, wow, menurut saya sama sih. tonnya nggak sih Mas, tonnya juga keren banget, banget tuh tonnya bagus banget. Nah ini takjub sih saya sih, dalam arti ritmenya, ton warnanya, sinematografinya, musiknya, bahkan aktingnya, cara mereka bergerak, cara mereka tadi itu bisa disamakan seperti Wong Kar-wai, metode-metodenya lah dalam arti. Jadi saya kayak mereka saling tatap atau saling melihat ke belakang, terus habis itu gantian segala macam itu mungkin indah kali Mas ya, gimana Mas Dito? Iya. Ya, apa gimana? Kan sebenarnya kalau menurut saya sih terasa magis aja sih. Gimana cara ngebikin film ini tuh jadi kayak film latar tahun 50-an. Terasa magis aja, padahal kalau kita lihat Adipati Dolken mukanya kan modern banget ya. Dela mukanya apalagi modern banget mukanya, bukan kayak, tapi nggak tahu kenapa sepanjang nonton itu kita kayak terasa ada ramuan magis. Iya, ramuan magisnya Mas Rako ini nih ngebikin dua orang yang mukanya modern banget nih bisa masuk gitu di tahun itu, bisa masuk kayak gila. Betul sih Mas, ini Mas ngomong baru modern, saya langsung lihat, iya juga ya, tadi kok gak kepikiran ya. Nih coba lihat aja nih, mukanya modern banget gitu, mukanya kayak Belanda gitu nggak sih, kayak company gitu mukanya si Adipati. Kalau yang istrinya si Adipati tuh benar-benar kayak klasik banget. Revaldo masukin dia ke film-film era-era tahun 70-an Neuer yang hitam putih itu udah orang udah kayak ini udah beneran cocok ya. Udah cocok banget gila. Gitu sih gila emang. Gimana Mbak Ami? Setuju nggak pendapatnya? Benar. Setuju banget, asli setuju banget itu dari apa? Ayo, karaoke yuk. Setuju banget itu dari emang benar ya, maksudnya kalau dilihat dari tone dan dari semuanya kan emang dipakai pada zaman itu gitu kan, tapi kalau lihat dari mukanya mereka kan emang muka-muka modern ya, tapi untungnya mereka bisa bawain ke zaman itu gitu, jadi apa, dari gerak-geriknya, dari apa sih, dari suaranya, maksudnya dari bicaranya mereka gitu, jadi emang benar sih kata Mas Rido, saya setuju sih. Oke. Menarik. Nah, kita langsung masuk ke dalam cerita nih. Ceritanya kita nggak usah ngomong soal ceritanya gimana, tapi kita langsung ke intinya, perselingkuhan. Nah, kita korek ke perselingkuhan, walaupun ini bukan juga ada langkah podcast. Nah, gimana nih Mas Rido nih kalau melihat mengenai perselingkuhan nih antara dua karakter utama dan dua karakter pembantunya? Aduh, gimana? Menarik ya ngelihat cerita perselingkuhan di sini itu diulik, nggak kayak di sinetron gitu, kayak selingkuh apa segalanya sampai diinvestigasi, sampai kalau misalnya kita lihat sinetron kan ya, si suaminya lagi di dalam mobil, ada perempuan masuk terus ditatapi terus sampai diinvestigasi. Nggak yang kayak gitu perselingkuhannya yang dibicarakan sih. Perselingkuhannya itu di sini dibicarakan secara puitis, anehnya gitu. Kok perselingkuhan tuh bisa dijadikan satu romansa puitis banget, yang kita nontonnya itu bukan kesel kayak ini orang kok selingkuh sih,
Tapi kita malah kayak, anjing keren banget nih, indah banget ya. Yang kita dapat kesannya malah begitu dari film ini gitu kan. Biasanya kalau kita nonton film perselingkuhan tuh pasti kayak kita nonton kayak layangan putus aja deh, kita ngomongin layangan putus yang paling kes aja, kita nontonnya sepanjang episode kesel terus kan, kesel. Iya, capek ya. Capek banget. Ini viewer mana sih? Nah, kalau Kamboja malah sebaliknya, dia tuh malah bisa ngasih yang dibilang, Mas Rako tuh punya ramuan magis yang dia masukin di dalam Kamboja ini, ngebikin apa yang harusnya kita reaksinya secara natural kayak gitu, tapi enggak gitu. Ya itu, perselingkuhan aja yang harusnya kita tuh kesel dan harusnya kita hindari, tentu saja. Tentu saja. Nah, ini pasangan Mas Rido tolong dicatat ya. Tuh. Hai kamu yang mendengar, tolong didengarkan. Tuh. Pengen ngomong tapi jangan deh. Istilahnya mengglorifikasi. Ya, betul. Tapi Mas Rako di sini tuh malah ngebikin nggak meromantisasi, tapi lebih tepatnya ngebikin gimana perselingkuhan itu ada masa-masa indahnya gitu, masa-masa yang ngebikin kita tuh nonton berasa ikut, romantis banget ya, padahal selingkuh, padahal kita tahu jelas-jelas selingkuh dan itu salah, tapi kita dibikin tuh kayak indah banget ya yang mereka ini apa segala gara-gara film itu dibuat benar-benar terkesan putih banget. Itu sih yang benar-benar bikin perselingkuhan itu beda banget. Romantisasi perselingkuhan. Gimana menurut Mbak Ami? Jadi perselingkuhan itu kan terjadi jika ada kesempatan ya, kalau dilihat dari film ini kan. Tapi ya itu betul kata Mas Rido, entah kenapa di film ini orang selingkuh kok kita jadi seneng ngeliatnya gitu. Jadi selingkuh tapi kita seneng gimana caranya. Agak gimana gitu ya. Nontonnya berasa dosa ya. Iya benar. Berarti Mas Rako berhasil dong gitu kan, dia berhasil apa maksudnya nih? Berhasil masukin kita semua ke neraka. Berhasil membuat apa ya? Ya maksudnya perselingkuhan emang nggak baik, benar kan? Perselingkuhan itu tidak dihalalkan dimanapun gitu. Jadi pakai hati nih ngomongnya, tidak dihalalkan dimanapun. Tapi maksudnya kalau di film ini kan terlihat kalau entah kenapa pokoknya ketika mereka berselingkuh kok manis, bagus ya gitu. Bener sih, indah. Pasangannya masing-masing nggak sih? Ya itu makanya mereka dicatat ya. Ini tidak boleh dilakukan. Apa yang kita sebutin jangan dilakukan. Yes. Ya gitu. Indahnya maksudnya filmnya, dalam konteks filmnya. Betul. Ini di film ini ya. Ini disclaimer ini di film ini ya teman-teman. Saya tidak menghalalkan perselingkuhan. Oke. Saya tidak mengkampanyekan perselingkuhan itu boleh. Oke. Nah, ini bagi para pendengar, para sobat PV69 yang mendengarkan podcast yang tidak melihat YouTube kami, kalian pasti akan bingung nih. Kalian kalau misalkan melihat YouTube kami, kalian akan melihat narasumber kita, Mas Rido dan Mbak Ami ini gelagapan. Sepertinya misalkan kalau gelagapan seperti yang kita tahu bahwa itu ada something dari hati mereka yang terdalam. Apakah mereka itu pernah mata sih kalau aku. Betul. Apakah mereka dalam arti pernah mengalaminya, entah itu diselingkuhi atau menselingkuhi. Iya. Oke. Kalau di film ini kita bisa lihat ini juga cukup lucu juga karena Mas Bayu dan Mas Sena itu mempunyai makanan yang jauh berbeda, yang satu ayam, yang satu ikan. itu satu adegan yang menurut saya nih, wah, bisa ketahuan nih kamu nih. Tapi ternyata pandai. Ternyata si Mbak Tantinya itu pandai. Si Mas Senanya bilang, kamu kan tahu saya tidak suka ikan. Nah, Mbak Tanti ini diceritakan bahwa Mbak Tanti ini emang sengaja masak ikan untuk tanda kutip crush-nya si Mas Bayu. Nah, nggak taunya tiba-tiba Mas Sena itu pulang dan makan ikannya itu buat Mas Sena yang nggak doyan ikan. Tapi dengan pandainya dia bilang, kalau soal amis mah itu tergantung siapa yang masak, yang nggak bisa masak gitu segala macam. Itu berarti kan ada pepatah yang bilang, jangan bermain api bila tidak bisa memadamkan. Jangan bermain api bila tidak bisa memadamkan. Oke. Bila api itu sempat membakar, maka kamu harus tahu jalan keluarnya kemana. Oke. Tentu saja kayak Oke. Bila kamu nggak tahu cara jalan keluarnya, ya balik lagi jangan main api.
Betul. Jadi bukannya jangan main Betul. api, takut terbakar, nggak Karena nggak seperti tahu itu. jalan keluar. Nah, Ya tapi kan? kita harus tahu nih, kalau terbakar kita harus tahu jalan keluar kemana. Nah, seperti Mbak Tati kan udah terbakar, waduh, suaminya tiba-tiba pulang. Nah, gimana Mas? Mas Rido, dari berdasarkan pengalaman Mas gimana Mas? Waduh. Aduh, untung mata gue siur ya, jadi nggak kelihatan ya ekspresinya. Waduh. Dari pengalaman pribadi ya, saya lebih memilih makan ayam kecap ya daripada ikan gulai. Kalau nggak gini. Kalau sebagai laki, sebagai laki kalau melihat tiba-tiba tuh dimasakin ikan pada istri Anda, tahu bahwa Anda itu tidak doyan ikan, apa yang Anda lakukan? Sebenarnya ada dua pikiran sih. Yang pertama positive thinking. Oh, mungkin mencoba membuat kita suka dengan ikan gulai ya. Itu positive thinking kayak, oh mungkin karena aku nggak suka, dia pengen nyoba ngakinin supaya suka gitu, biar karena mungkin supaya paham lah kan, istrinya mungkin bosan ya makan ayam terus, pengen yang ikan, jadi kayak pelan coba dirayu. Oke. Ya kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua jelas banting piring, kamu selingkuh ya? Langsung. Ini siapa nih yang suka ikan gulai nih, ha? Tumben-tumbenan ya. Iya. Perasaan siapa nih yang suka ikan gulai ini? Ditanyain satu-satu, potnya diketok-ketok, tok-tok. Kamu suka ikan gulai ya? Kamu suka ikan gulai ya? Gitu. Di kosannya cuma ada 2 orang kan? Iya, bingung. Paling kode ya dari istrinya ya. Kasih tahu, gue selingkuh nih. Itu yang terjadi pada yang adegan di mana sang suami dan sang istri memberikan oleh-oleh kepada sang suami dan istri yang lainnya. Tumben-tumbenan ngasih oleh-oleh. Itu nih. Oke. Jadi responnya seperti itu ya. Iya. Nah, Mbak Mi, kalau Mbak Mi lihat ini, si Danti ini beneran bisa selingkuh misalnya kalau sebagai wanita nih? Misalnya suami sering pergi, apakah semudah itu? Apa gimana? Ya itu dia, perselingkuhan itu terjadi jika ada kesempatan dan keinginan. Kesempatan dan keinginan. Oke. Keinginan, ya kan. Ada kesempatan karena suaminya pergi, ya kan. Mungkin dia merasa kesepian atau dia merasa apalah gitulah. Jadi dia ada keinginan buat mencari teman kan. Nah, yang kebetulan ada di kosan itu ya cuman dia doang. Ya udahlah, hajar kali gitu. Ya dia sih gitu. Jadi pasti ada kemungkinan lah Mas, yang namanya perselingkuhan itu kan selalu ada kesempatan dan ada kemungkinan dan keinginan. Oke. Kalau dari pengalaman Mbak Mi gimana? Kebetulan belum pernah sekosan. Belum pernah sekosan ya. Sama pacar. Makan ikan gulai udah pernah. Kita lihat arah mata Mbak Ami ke arah mana? Kiri atas, kiri bawah. Berhubung pakai kacamata ya, jadi nggak kelihatan. Merem. Itu burung, kalian tuh semua rata. Rata. Gitu. Oke. Ya pastilah ada lah Mas. Maksudnya kalau biasa ditinggal terus gimana sih kalau perasaannya kosong? Lama-lama gue curhat. Perasaannya kosong, hatinya kosong, terus kan yang hari-hari ada di situ. Hah? Kalau hatinya kosong, otaknya kosong, terus pandang gimana? Ya kan? Jadi nanti tiba-tiba nari. Apa jadi pindah film? Ya, terus kan tiba-tiba ada orang di situ yang hari-hari ya namanya kan bisa karena biasa, suka karena sering ketemu, ya gitu deh intinya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin aja sih Mas. Gitu. Oke. Nah, film ini juga kan sebenarnya kan kita bilang kan mengenai perselingkuhan, drama perselingkuhan, tapi dibalut dalam misalnya politik ya. Nah, kemasannya gimana nih kalau menurut Mas Rido nih? Kemasan sejarah politiknya jujur menurut menarik ya. Kebanyakan film-film kayak gini tuh yang era-era zaman gitu pasti selalu diliatin peristiwa sejarahnya, minimal kayak kerusuhan atau apanya gitu. Betul. Di sini sepanjang film kita nggak pernah diliatin sama sekali ada kerusuhan atau misalnya anggaplah kayak ada perseteruan antara dua kubu nih. Betul. Kan kalau ini kan kita lihat ada dari kubu kiri sama kanan kan, nggak ada diliatin sama sekali event yang gede, tapi kita bisa percaya kalau sejarah politik yang terjadi saat itu beneran lagi terjadi di latarnya itu. Padahal cuma dari radio, cuma dari omong-omongan, dan dari omongannya itu yang gue suka adalah gelagatnya, kayak misalnya redakturnya cara dia gelagat ngomongnya kayak gimana, kayak agak merasa resah, gelisah ketika lagi mau ada
komunis mau mengambil alih, yang dipersenjatai apa segalanya. Jadi cuman kayak sekedar dari pembicaraan aja kita udah langsung percaya, kita nggak langsung kayak mana buktinya, kok nggak ada peristiwa dilihatin sama sekali, cuma ngomong doang, nggak ada ngomong kayak gitu. Dan itu emang bagus. Menurut saya tuh sejauh ini belum ada film Indonesia yang latarnya kayak di era-era ketika sejarah terjadi yang benar-benar believable ini gitu. Kalau cuma dari ngomong doang nggak dilihat sejarahnya gara-gara budgetnya kurang, cuman ini yang berhasil gitu. Itu sih luar biasanya, mantapnya. Betul sih, bahkan dalam arti nggak frontal mengajarkan sejarah istilahnya gitu ya. Maksudnya nggak frontal dalam arti ngomong ini peristiwanya ini lagi gini loh. Saya cuma selentingan saya ini nggak setuju dengan ini, saya ini kamu ini kok berpikiran sayap kiri segala macam gitu doang sih dalam arti ya. Dan emang keren sih. Gimana Mbak Mi kalau nggak kayak film sejarah tapi di situ kelihatan sejarahnya gitu kan, maksudnya dia neranginnya tapi tidak secara langsung gitu kan. Keren, emang keren. Suka semua sih sama latarnya, sama apa sinematografinya, semuanya emang maksudnya aku nggak tahu sih ya, mungkin aku belum pernah nonton, tapi buatku sih kayaknya film Indonesia yang bisa berhasil tidak menceritakan sejarah tapi terlihat sejarahnya sih, mungkin menurutku sih ini Mas Rako sih berhasil sih gitu. Bagus. Ini keren sih. Ini kalau menurut saya ini film perselingkuhan nih. Perselingkuhan itu baik itu perselingkuhan dalam nyata istilahnya suami istri ataupun perselingkuhan di faham kiri kanan. Kan dia kan pindah kiri pindah kanan. Nah, itu benar-benar main apinya benar-benar main api secara harafiah juga nih dalam arti ini. Dalam arti yang berbahaya nih. Nah, itu sih. Ini keren sih benar sih. Itu cukup mengagetkan sih. Nah, kalau dari aktingnya gimana nih? Ada yang menonjol nggak atau saya ada yang atau dari film ini yang paling berkesan apanya nih kalau dari Mbak Ami? Yang berkesannya apa? Di film ini yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan, kalau dari aktingnya sih, secara kita tahu Della dan Adipati memang bersahabat sehari-harinya gitu ya. Tapi di sini sih dia lumayan dapat lah chemistry-nya gitu kan, still lumayan bisa lah dapat gitu. Berkesannya sih ya kalau aku sih lebih berkesan ke ininya sih Mas, ke latar filmnya aja sih, maksudnya sinematografinya. Kalau dari artisnya oke lah, Della Zatian kita tahu gimana, terus Adipati juga oke gitu. Oke sih mereka berdua sih buat mainin ini, cuman memang kayak kurang apa ya? Ini udah boleh kurang-kurangnya belum sih? Boleh silakan. Kayak kurang apa ya? Kalau dari chemistry keduanya sih memang dapet ya, cuman kayak kurang apa ya? Kayak kurang ada Rangga Natra? Apa? Waduh. Kurang si Rangga Natra. Gue nggak denger apa? Kayak Rangga Natra. Kurang Rangga Natra, kurang dimasukin Rangga Natra. Itu mereka bertiga sahabatan lah anyway. Kayak kurang apa ya? Kayak kurang ada klik sih oke ya, cuman kayak apa gitu, ada yang kurang aja dari mereka, cuman apa ya, kayak apa ya, pendalaman ceritanya atau apa ya gitu ya. Jadi kayak nggak kayak nanggung aja sih kalau buatku sih, cuman maksudnya ya gitu. Maksudnya apakah nanggung karena tidak dijelaskan si suaminya itu sebenarnya selingkuh apa enggak atau gimana? Ya kayak dari ceritanya tuh nggak ini ya, maksudnya nggak yang ya cuman kayak dari luarnya aja gitu, kita nggak tahu sampai yang ya mungkin emang begitu kali ya, emang sampai situ ceritanya, cuman ya kalau jadi kayak nanggung aja sih kalau buatku sih gitu. Jadi ya menikmati latarnya, lagunya, sinematografinya gitu. Gitu. Nah, Mas Rido gimana Mas Rido? Kalau dari saya pribadi, kalau ngomongin acting, karakterisasinya Adipati sama Della ini kuat banget di sini, benar kuat sebagai Danti sama Bayu. Tapi ada yang bilang kan Adipati jadi Adipati, di sini enggak. Justru kalau kita nonton Akhirat Love Story, ya kita ngeliatnya Adipati jadi Adipati. Di sini Adipati jadi Danti. Bayu. Balik. Nah, soalnya karena nggak biasanya kita ngeliat Adipati ngomong baku banget, puitis banget. Kayaknya belum, nggak tahu ya apakah ada filmnya Adipati yang dia puitis kayak gini apa enggak. Bahkan Hujan Bulan Juni yang adaptasi dari puisi, Adipati nggak puitis sama sekali gitu. Jadi kayak apa ya, dua karakter utamanya ini diperanin sama orang yang tepat, kuat banget. Kita ngeliat acting itu kuat banget, mereka main kuat-kuatan banget.
acting gue bagus, bagus terus. Itu kayak mungkin yang paling menonjol juga adalah Revaldo dibandingkan Carmela masih kurang, mungkin masih baru sih, ya wajar lah. Kalau Revaldo tuh setiap kali kita muncul ngeliat, kita juga tatapannya aja udah ngeri gitu. Kita tahu kalau di sini kan ya dia kan yang juga selingkuh dan dia juga orang partai ya kita tahu. Jadi kayak dia setiap kali kemunculannya aja nggak ngomong aja itu udah serem banget gitu. 3 orang ini tuh emang benar-benar penokohan sama karakterisasi itu kuat banget, benar luar biasa banget sih yang gue suka tuh. Terus apa lagi ya, yang jelas kelebihannya itu lebih ke ini sih, production design-nya, karena yang gue denger dari yang kemarin Gabram dibilang kita tuh nggak banyak ubah lokasi, di lokasi itu kita nggak banyak kita ubah, kita cuma lebih banyak mainin angle aja sama tone supaya ngeliat ini jadi film tahun 55. Kalau sekitarannya, properti segalanya nggak banyak yang diubah. Jadi itu keren banget. Kalau misalnya banyak yang diubah ya wajar kan untuk menyesuaikan. Tapi ternyata katanya nggak banyak yang kita ubah karena waktu kita nggak banyak. Jadi kita lebih banyak mainin di mana shot-shotnya bisa bagus, tone-nya bisa bagus, musiknya bisa masuk. Jadi ya itu sih kagum banget sih bisa ngebentuk latar tahun 1955 tanpa terlalu banyak yang diubah. Karena kalau kita nonton yang tipe-tipe filmnya kayak misalnya film Mas Hanung kan suka ya bikin film-film di era-era tahun-tahun gini kan. Kita sering lihat kan di film itu tiba-tiba ada jam zaman dulu yang gede-gede, karpetnya yang kayak karpet jadul, segalanya, mobilnya yang gimana. Yang pokoknya di dalam rumahnya itu yang benar-benar kayak banyak banget properti untuk meyakinin ini loh, kita tuh benar lagi di tahun segini loh. Nah kalau film itu emang nggak banyak banget hal-hal yang kayak gitu ya, detail-detail kayak gitu yang diliatin di film ini. Tapi kita udah percaya aja ya udah ini tahun segitu. Ya udah, kenapa kita ragu lagi gitu loh. Itu sih yang benar-benar paling menakjubkan dari film ini tuh, benar. Betul sih, dalam arti ya tadi yang seperti saya bilang sih, ini benar-benar bagi saya ini menontonin menghipnotis saya istilahnya ya. Nanti dari istilahnya tadi itu believable, dari gaya mereka berjalan, gaya mereka berbicara. Mungkin bagi kita nih yang jarang atau tidak pernah menonton atau melihat yang gaya-gaya tahun 50-an itu, kita akan merasa ini apaan sih tuan nyonya, istilahnya gayanya kok kayak gitu, kaku banget ya. Nah mungkin itu kita harus mencoba melihat referensi sih ya, referensi daripada film-film yang zamannya. Jadi kita tahu nih kurang lebih ini emang seperti itu apa enggak, atau sejarahnya kita lihat tata bahasanya segala macam. Tapi tadi itu saya bilang itu memang di sini ini nggak usah dijabarkan, oh ini peristiwanya gini-gini atau ngomong sejarahnya kayak gini panjang lebar, tapi dari istilahnya kegelisahan, keresahan dari bahasa tubuhnya, dari para karakter-karakter utama maupun karakter pendukung, itu juga kita tahu nih ini masa-masa yang lagi genting kita ngomongnya. Itu sih. Ini sih keren sih. Ini menurut saya ini cukup kaget sih. Yang pertama karena saya nggak baca sama sekali ini mengenai film apa. Saya pikir nih mungkin nih pelarian ke Kamboja, lagi ada yang tadi itu yang partai segala macam. Saya pikir oh ini Kamboja, apa di film Kamboja, ternyata pohon Kamboja yang dimana itu dinantikan oleh para penonton nih. Kapan nih pohon Kambojanya nih tadi? Kalau ditonton itu. Iya. Ini film Kamboja kenapa nggak ada pohon Kamboja ya? Oh, ternyata mikir. Pada nanya gitu, saya bilang, berarti ya sabar dong, Tapi mungkin nggak sih Mas, emang pengen diliatin tuh itu gitu. Maksudnya walaupun latarnya tahun-tahun dulu gitu, tapi yang mainnya tuh mukanya nggak yang zaman dulu gitu. Jadi makanya dipakainya pemain-pemainnya kayak Adipati, Della Detian gitu pasti. Jadi biar walaupun jadi lebih relatable sama anak-anak sekarang gitu kali ya. Gitu. Mungkin. Makanya dipakainya mereka gitu. Mukanya juga nggak yang dibikin zaman dulu juga gitu. Mukanya kan tetap modern. Gitu. Mungkin kali Mas ya. Bisa juga. Bisa juga kan memang berarti kan ya pemasaran memang susah untuk mencari wajah-wajah yang klasik kali ya. Kadang-kadang kan ada wajah klasik belum tentu menjual kayak nama mereka berdua. Betul, seperti itu. Itu sih, itu soal marketing juga. Oke. Ini keren sih nih film wajib ditonton sih. Oke,
sebelum kita tutup, kata-kata terakhir untuk film ini apa nih Mas Rido? Wah, apa ya? Yang jelas ini tuh next levelnya film-film Netflix, film yang lain mungkin kebanyakan film-film keluarga atau film-film drama slice of life lah ya istilahnya, slice of life istilahnya. Ini klik film ini kali ini emang next level banget, benar. Kita nggak pernah kepikir dalam pikiran gue tuh kalau klik film tuh bakal bikin film kayak gini gitu. Yang jelas yang pertama sih menurut gue bagus sih, film ini tuh jadi kayak langkah awal pertama untuk bereksperimen gitu. Karena yang gue baca sih film-film yang tayang di OTT yang cuma untuk OTT itu pengen banget mencoba bereksperimen kepada genre-genre yang kayak kemungkinan kayak gini itu tuh orang bakalan kurang suka. Kayak Kamboja ini kayaknya kalau ditayangkan di bioskop mungkin nggak akan laku sih, beneran nggak akan laku. Tapi emang bereksperimen. Jadi meski emang kekurangannya, emang benar kata Mbak Ami itu kekurangan film ini tuh mungkin di penceritaan sampai ke akhir tuh kayak agak bingung arah cerita penyelesaiannya kayak gimana. Tapi kita bisa ngelihat seutuhnya film ini tuh benar-benar berhasil menghipnotis kita gitu untuk percaya kalau ini tahun 55. Jadi kalau seolah-olah nih, kalau orang yang pengen nonton dan ragu, bayangin aja kita masuk ke dalam mesin waktu, kita dibawa ke tahun 55. Dan ketika kita nyampe di situ, kita nggak lihat muluk-muluk, kita harus lihat properti yang benar-benar banyak banget untuk kita percaya, ataupun kita harus lihatin sejarah, peristiwa sejarah secara visual, tapi kita dibuat percaya kalau kita lagi ada di tahun itu. Dan itu emang kelebihan utama di film ini, soalnya kita masuk ke mesin waktu, balik ke tahun itu, lihat sejarah itu terjadi tanpa perlu lihat sejarahnya langsung divisualkan. Itu sih wajib banget. Keren sih itu radionya segala ya. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Ya, terlepas dari cerita ya tentang perselingkuhan, yang harus dilihat dari film ini ya latar filmnya yang begitu indah dengan lagu-lagunya yang indah dan ton warnanya keren banget. Aku suka banget ton warnanya itu bagus banget sih. Jadi ya harus ditonton sih film ini. Inilah yang baru lagi lah dari film-film Indonesia gitu. Jadi harus ditonton. Oke. Aku tuh sebenarnya pengen bacain itu Mas, cuman masalahnya ya mataku nggak kelihatan. Mungkin Mas Tewan bisa. Mas Tewan masih di mute. Kenapa? Mas Tewan masih di mute. Oke, silakan Mas Rido silakan. Tadi Mas Rido itu mau membacakan sesuatu kan? Apa tuh? Kenapa jadi saya? Kita saut-sautan aja gimana Mas Rido? Aduh, ini mah jadinya pantun kalau saut-sautan. Ayo silakan ya. Kan ini kan ini kan apa ya. yang sudah pernah sebagai pelaku. Aduh. Pelaku apa? Pelaku apa nih? Pelaku apa ini? Kenapa mencurigakan sekali arah memancingnya? Jadi langsung dijudge gitu Mas Rido. Loh, enggak menjudge kan, cuman tadi kan dilihat dari kegelisahan. Kalian para pendengar kan sudah mendengar kan mereka gelisah kan. Kalau untuk para penonton sudah melihat mereka gelisahnya gimana, mata mereka ngadap kiri, ngadap kanan yang bisa dinilai. Kalau ini mah gelisahnya cuma penasaran ya, kira-kira ayat Al-Qur'an apa lagi yang bakal keluar? Apa? Enggak. Oke, Mbak Ami silakan. Oke, silakan Mbak Ami. Enggak ada. Kita bacakan ya, kita bacakan. Serius dulu. Karena ini beneran menarik sih. Saya suka. Iya, kita bacakan ya. Hati yang luka tersiram cinta. Rinduku padamu utuh. Hati yang sepi, apaan tuh? Merana sendiri menanti datangnya pagi. Kamboja by Ratko Prianto. Hati yang luka tersirami cinta. Rinduku padamu utuh. Hati yang sepi merana sendiri menanti datangnya pagi. Ini keren nih Mas Rako nih. Wah, romantis banget nih. Gila. Gitu ya. Langsung mulai lembami. Oke. Ini thank you banget nih Mas Rido, Mbak Ami ini untuk ngobrolin secara singkat dan misalnya berbagi cerita mengenai perselingkuhan yang pernah dilakukan waktu itu. Ini terima kasih kalian atas kejujuran kalian.
Jadi yang Mohon maaf, dengar yang harus kita langsung bicarakan segera yang nonton mana ini? YouTube-nya ya. Kalian harus, kalau misalkan kalian dengar di podcastnya, ya dengerin, langsung lihat ke YouTube-nya, melihat mereka ini sangat-sangat lucu. Gelisah. Gelisahnya, kepanasan. Oke, thank you banget ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan tema berbeda. Dan untuk para sobat BB69, jangan lupa untuk mendengarkan tema episode-episode kami selanjutnya. Dan episode-episode sebelumnya tentunya dengan tema-tema yang banyak dan yang berbeda.